Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke rangkaian perihal tentang aplikasi yang sudah kita buat secara real. Tetapi di sini saya akan memberikan gambaran atau penjelasan tentang aplikasi tersebut. Bisa teman-teman lihat, pertama-tama kita siapkan 9 buah lampu LED yang berwarna masing-masing ada warna merah, kuning, dan hijau, sebagaimana lampu lalu lintas. Setelah itu, kita bagi menjadi 3 lajur, di mana ada lajur 1, 2, dan lajur 3. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan nih si LED ini ke Node MCU atau Arduino. Kalau secara realnya kita menggunakan Node MCU, tetapi untuk gambaran di sini kita menggunakan si Arduino. Untuk lampu LED ini mempunyai 2 buah kaki. Ada kaki kanan dan kaki kiri. Nah, untuk kaki kanan itu kita akan memasukkan si kaki kanan ini ke pin yang ada di Arduino, dan untuk sebelah kiri itu dimasukin ke ground, dan begitu pun untuk selanjutnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada 9 lampu kan. Nah, untuk yang pertama itu ada lampu merah. Untuk si kaki kanan lampu merah ini kita masukkan ke pin yang ada di Arduino. Di sini lampu LED merah ini kita masukkan ke pin 0, dan begitu pun sampai lampu ke-9 itu harus dimasukin sampai pin 8. Nah, perlu diingat ya teman-teman, ketika teman-teman memasukkan kaki LED sebelah kanan, si kaki LED ini harus masuk ke pin yang berbeda. Kenapa? Karena apabila teman-teman memasukkan, misalnya ya, si LED merah nih dan lampu LED kuning dimasukkan ke dalam pin yang sama, misalkan LED merah, LED kuning dimasukkan ke pin 0, nanti ketika di running dia akan nyalanya barengan. Jadi gak mungkin kan ketika kita nyeting lampu merah atau bikin miniatur satu lampu merah, si lampu merah sama si lampu kuning ini hidupnya atau nyalanya berbarengan, kan tidak mungkin ya teman-teman. Nah, untuk mengaplikasikan semua lampu LED, bisa teman-teman lihat untuk setiap lampu LED yang ada di sini itu pin di Arduino-nya berbeda-beda. Yang sudah saya jelaskan tadi, dari pin 0 sampai pin 8 itu di lampu LED yang ke-9. Nah, untuk selanjutnya, kenapa sih si kaki LED kiri ini harus terhubung ke ground? Karena kalau misalkan si kaki LED kiri ini tidak terhubung ke ground, maka lampu lalu lintas atau lampu merah kuning hijau tidak bisa menyala. Nah, di sini kita menggunakan bantuan keyboard untuk menghubungkan si kaki kiri LED ini ke ground yang ada di Arduino. Karena di dalam ground ini terdapat min dan plus yang saling terhubung ke Arduino. Nah, di sini kita akan menggunakan fitur yang ada di board dan akan masuk ke lajur min yang ada di board ini. Nah, bisa teman-teman aplikasikan dari min ini ke ground di Arduino. Kenapa saya menggunakan ke ground yang ini? Kan di Arduino itu ada, bisa teman-teman lihat ya, cuman ada 3 ground yang ada di Arduino. Sedangkan kita mempunyai 9 lampu yang harus dimasukkan ke ground. Jadi kita menggunakan keyboard untuk mempermudah masuk ke ground. Jadi dari 9 kaki lampu LED ini kita jadikan satu, terus kita menggunakan board yang min. Nah, dari min situ barulah kita memasukkannya ke ground yang ada di Arduino. Jadi kita gak pakai 9 ground, jadi kita cuman pakai satu ground yang udah kita jelaskan tadi, yang ada di board, yang ada min sama plusnya. Baik, mungkin itu kurang lebihnya untuk penjelasan yang sudah saya sampaikan.
Bisa teman-teman lihat realnya seperti video yang akan saya tayangkan berikut ini. Nah, di sini di dalam video ini bisa teman-teman lihat secara realnya. Di sini kita menggunakan si Node MCU. A few moments later. Baik, sebelum kita masuk ke dalam codingannya, terlebih dahulu kita harus menghubungkan antara Node MCU dan Laravelnya yang berguna untuk menyalakan dan mematikan traffic light-nya. Nah, sebelum itu, apa saja sih software yang kita gunakan untuk menghubungkannya? Yang pertama ada Visual Studio Code untuk tampilannya, lalu ada XAMPP, lalu ada Chrome untuk tampilan webnya, dan ada Arduino IDE untuk codingannya, lalu ada CMD untuk bassnya, dan kita juga menggunakan composer.org, lalu tentu saja PHP yang terbaru, dan Node.js dan Gitbash. Setelah semua software siap, kita menginstal terlebih dahulu Laravelnya. Nah, dikarenakan saya sudah menginstal Laravelnya di pelajaran sebelumnya, kita bisa langsung masuk ke cara menjalankan Laravelnya. Pertama, kita masuk ke Visual Studio Code, lalu kita masuk ke terminal, dan kita ketikkan php artisan serve, lalu tekan enter, lalu kita copy HTTP-nya, nah setelah ini kita buka terminal satu lagi, lalu kita ketikkan npm run dev, lalu enter. Nah, setelah ini kita bisa lihat di Chrome-nya, lalu kita reload. Maka ini adalah tampilan halaman utama web. Setelah servernya terbuka, kita masuk kepada Arduino IDE untuk membuat codingannya. Lalu kita masukkan coding. Maka, jika web server diaktifkan, maka lampu pada Node MCU akan menyala, dan jika dimatikan, maka akan mati juga. Itu tandanya bahwa web server dengan Node MCU telah terhubung. Setelah servernya terhubung, maka untuk selanjutnya kita membuat codingan di Arduino-nya. Nah, karena di sini sudah ada codingannya, jadi saya hanya akan menjelaskan secara singkat mengenai bagian-bagian kodenya. Pada bagian ini, kita masukkan pustaka yang diperlukan
untuk komunikasi Wi-Fi dan HTTP dengan menggunakan ESP8266. Untuk selanjutnya, kita definisikan beberapa konstanta, yaitu SSID, sandi Wi-Fi, port, dan host perangkatnya. Nah, untuk SSID dan password Wi-Fi-nya yang kita gunakan adalah ini. Dan portnya yang terdapat di XAMPP. Lalu untuk alamat IP hostnya yang ini yang akan kita akses. Lalu untuk selanjutnya di bagian pin assignments. Nah, di sini di bagian pin assignments, kita tetapkan terlebih dahulu pin Arduino-nya untuk mengendalikan LED merah, kuning, dan hijau pada 3 set LED yang berbeda. Selanjutnya, di bagian stub function atau void stub. Nah, di bagian ini kita menginisialisasikan kode serialnya terlebih dahulu. Nah, kita inisialisasikan kode serialnya dulu. Lalu, kita konfigurasikan pin ini sebagai output untuk mengontrol LED. Dan kemudian kita lakukan koneksi ke jaringan Wi-Fi menggunakan SSID dan kata sandi yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya di bagian void loop. Nah, di bagian ini, di bagian void loop. Pada bagian ini kita buat objeknya terlebih dahulu, yaitu kita buat objeknya yaitu namanya Wi-Fi client dan HTTP client untuk komunikasi dengan servernya. Kemudian kita lakukan koneksi ke server. Dan mengirimkan permintaan HTTP. Jadi setelah melakukan koneksi ke server, kita mengirimkan permintaan ke HTTP GET untuk mendapatkan status LED. Nah, jika respons yang diterima adalah 200, maka bisa dipastikan jika respons dan pengendalian LED-nya sudah sesuai dengan nilai respons. Nah, selanjutnya yaitu ini untuk pengendalian LED-nya. Nah, ini untuk pengendalian LED-nya. Lalu di bawahnya. Nah, ini di bawahnya. Nah, ini untuk mematikan semua LED. Akan tetapi, jika terjadi kesalahan internal server, maka koneksi atau responsnya akan tidak sesuai, lalu akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai source code untuk Smart Traffic Light. Harapannya, penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang dilakukan oleh setiap bagian dari kode tersebut. Yeah, Bobby Valentino. Oke, berikut ada output dari semua rangkaian dan codingan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perputaran hidupnya lampu pertigaan. Umumnya memiliki siklus operasional yang teratur untuk mengatur aliran lalu lintas.
Siklus hidup lampu pertigaan melibatkan serangkaian fase yang bergantian untuk memberikan waktu yang cukup kepada setiap arah lalu lintas. Fase ini termasuk lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Lampu hijau memberikan hak prioritas kepada arah tertentu untuk bergerak. Ini adalah waktu ketika kendaraan dapat melaju melintasi pertigaan. Lampu kuning biasanya memberikan peringatan bahwa lampu akan berubah menjadi merah. Ini memberikan pengemudi kesempatan untuk memperlambat atau berhenti dengan aman. Lampu merah menandakan berhenti, ini memberikan hak prioritas kepada arah lalu lintas lain untuk bergerak. Nah, di siklus ini terus berulang sesuai dengan konfigurasi dan kebutuhan lalu lintas di pertigaan tersebut. Perputaran lampu bertujuan untuk memastikan aliran lalu lintas yang aman dan efisien di persimpangan jalan. Jumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap fase dapat disesuaikan berdasarkan lalu lintas yang sebenarnya dan perubahan kebutuhan selama waktu tertentu.